Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kak Yeni. Baiklah adik-adik dan teman-teman semuanya, apa kabar? Kak Yeni doakan adik-adik dan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini saya, Kak Yeni, akan membawakan satu kisah cerita yang cukup menarik. Dan tentu saja kisah-kisah cerita dari Kak Yeni selalu banyak mengandung pesan-pesan moral yang tentu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk disimak ceritanya. Kisahnya adalah tentang seekor gajah dan seekor semut. Dahulu kala di suatu hutan rimba hiduplah seekor gajah yang sangat terkenal. Gajah tersebut terkenal dengan sifat congkaknya. Selain terkenal karena badannya yang begitu besar dibandingkan ukuran gajah-gajah yang lainnya yang ada di hutan tersebut. Selain itu, di hutan itu juga ada seekor semut yang sangat kecil. Dia adalah semut yang begitu unik. Ukuran badannya lebih kecil dibandingkan teman-temannya yang ada di hutan tersebut. Pada suatu hari, semut kecil itu bermain bersama teman-temannya. Dan ketika asik bermain, lewatlah sekawanan gajah. Di dalam kawanan gajah itu ada gajah yang congkak, yang badannya sangat besar. Dan saat lewat di tempat semut-semut itu, teman-teman gajah yang lain minggir karena dia khawatir nanti terinjak semut-semut yang kecil yang sedang bermain. Tetapi gajah yang congkak yang besar itu tidak mau minggir dianya. Dia nggak mau lewat di pinggir. Dia tetap ingin lewat di tengah-tengah di antara semut-semut yang asik bermain. Kenapa sih harus pinggir-pinggir segala? Kan ini jalanan. Jangan minggir. Aku ini adalah gajah yang sangat terkenal. Aku tidak mau minggir. Yang harus minggir itu adalah semut-semut kecil itu. Badannya kecil, menyusahkan saja bermain di tengah jalan. Hai semut-semut, minggir. Aku gajah ingin lewat. Gajah berkata kepada semut. Kemudian gajah pun menghentak-hentakkan kakinya di antara semut-semut kecil yang sedang bermain. Dum, dum, dum. Bunyi gema kaki gajah menghantam tanah. Semut-semut berlarian masuk ke dalam lubang. Dan tetap saja ada yang terinjak oleh gajah raksasa tadi. Akhirnya, setelah melalui tempat permainan semut-semut itu, teman-teman gajah berkata kepada gajah yang congkak tersebut, Hai, kenapa kamu kok tidak mau minggir tadi? Kenapa jalannya tetap saja di tengah-tengah semut? Nanti kasihan. Pasti ada yang terinjak-injak tadi itu. Biarkan saja. Biarkan saja. Dia terinjak-injak, salah sendiri. Kenapa tidak mau bersembunyi? Sudah tahu aku mau lewat. Tidak mau juga bersembunyi. di dalam lubang semut-semut itu ada yang menangis kesakitan karena badannya terinjak sama gajah. Sakit
satu semut menangis sesungguhkan karena kakinya terinjak sama gajah yang congkak tersebut. Akhirnya teman-temannya mengurut kaki semut itu dan sembuh. Keesokan harinya, semut-semut kecil bermain kembali. Dan gajah yang congkak itu sepertinya memang sengaja ingin usil kepada teman-teman semut itu. Dan akhirnya timbullah ide isengnya dan dia pun pergi ke sungai menyedot air yang ada di sungai dengan menggunakan belalainya. Dan setelah itu dia menyemprotkan air dari belalainya. Air muncrat dari belalainya. Semut yang sedang bermain akhirnya buyar. Tidak ada lagi di tempat permainan. Gajah pun tertawa senang melihat pemandangan yang baginya itu sungguh menghibur. Padahal itu tidak menghibur sama sekali. Kasian dah lo makhluk kecil mungil. Baru disemprot sama air saja sudah lari tunggang langgang. Enak sepertiku. Badanku besar, kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkanku di hutan ini. Gajah itu tertawa terpingkal-pingkal dan dia menyombongkan dirinya. Akhirnya semut-semut kecil itu masuk lagi ke dalam lubang dan mereka pun mulai resah, gelisah karena setiap bermain selalu diganggu oleh gajah yang congkak tersebut. Akhirnya mereka bermusyawarah dan menemukan satu ide. Teman-teman semut, kita ini memang kecil, tapi Tuhan juga sudah memberikan kita anugerah, yaitu ada otak. Yuk kita pikirkan bagaimana caranya agar gajah yang congkak yang besar itu tidak mau lagi mengganggu kita. Kita harus memberinya pelajaran. Mereka pun akhirnya berdiskusi dan dapatlah ide yang sangat cemerlang, yaitu mereka akan masuk ke dalam telinga gajah. Hari yang ditentukan pun tiba. Akhirnya semut diam-diam mengintai gajah. Dari kejauhan semut sudah bisa melihat bahwa di sana ada gajah yang sedang berjalan menghampiri tempat permainannya. Dum, 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 dum. Kaki gajah yang menghantam tanah sudah kedengaran. Akhirnya semut-semut pun bersiap-siap. Setelah gajah sampai ke tempat permainannya, gajah pun merasa heran karena dia tidak menemukan seekor semut pun yang sedang bermain. Gajah yang congkak itu tidak tahu bahwa semut sedang menyusun strategi untuk memberinya pelajaran. Akhirnya, diam-diam semut itu naik memanjat badan gajah. Gajah tak bisa melihatnya. Pelan-pelan, pelan-pelan, dan pelan-pelan akhirnya sampailah mereka ke telinga gajah. Akhirnya semut-semut kecil itu yang banyak itu masuk ke dalam telinga gajah. Ada yang masuk ke dalam telinga kanan, ada yang masuk ke dalam telinga kirinya. Akhirnya gajah pun merasa resah, telinganya berdenging-denging dan gatal sekali. Akhirnya gajah lari tunggang langgang dan dia pun minta maaf kepada semut. Semut, semut, keluarlah dari telingaku. Aku tidak tahan sekali, telingaku gatal, sakit. Gajah minta maaf. Gajah yang besar itu pun menangis dan dia mengakui bahwa selama ini
dia sudah berbuat jahat kepada semut-semut kecil. Akhirnya semut-semut kecil pun berkata, Baiklah gajah, kami akan keluar dari telingamu sekarang juga, tapi kamu harus janji jangan pernah semena-mena lagi mengganggu. Iya, aku akan berjanji kepada kalian semut-semut kecil. Aku tidak akan lagi mengganggu kalian bermain, tidak akan lagi menghina kalian. Maafkan aku. Iya, kami maafkan. Sekarang kami juga berjanji tidak akan masuk ke dalam telingamu. Kami berjanji akan keluar segera. Akhirnya semut-semut itu pun keluar dari telinga gajah dan gajah pun merasa nyaman karena telinganya tidak sakit lagi. Itulah cerita dari Kak Yeni. Dari cerita ini dapat kita tarik pesan moralnya. 1. Jangan pernah sombong hanya karena kekuatan yang kita miliki. Seperti gajah tadi, dia sombong karena merasa paling kuat, paling besar sehingga dia meremehkan semut-semut kecil. Dan pesan yang kedua, jangan pernah mau diremehkan. Jika kita selalu diremehkan, maka kita harus punya cara untuk memberi pelajaran kepada seseorang yang meremehkan kita. Tentu pelajarannya diberikan dengan cara yang elegan. Dan akhirnya semut dan gajah bermaaf-maafan, dan itu pun juga menjadi pesan moralnya. Apapun permasalahannya diselesaikan dengan cara damai dan saling memaafkan. Demikianlah cerita dari Kak Yeni. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Sampai jumpa dengan cerita yang lainnya. Dadah.